Warga Desa Sinar Harapan, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, diresahkan dengan keberadaan limbah merkuri dari lokasi pengolahan tambang emas yang dibuang ke Sungai Uwai Teratai. Limbah tersebut mengganggu kesehatan warga. Saat air surut, warga yang mengandalkan mandi di sungai mengalami gatal-gatal pada kulitnya. Salah satunya adalah Abdul Rohim, seorang nelayan yang tinggal di sekitar Sungai Uwai Teratai. Limbah merkuri tersebut juga berdampak pada menurunnya hasil tangkapan ikan. Kalau musim kemarau emang gatal. Kalau musim kemarau gatal. Kalau dari hasil tangkapan sendiri Pak, itu berkurang nggak itu ikan? Ikannya. Kalau ikan sih kadang-kadang dapat banyak, kadang-kadang dapat dikit. Tergantung hoki aja Pak ya. Saat didatangi ke salah satu lokasi penambangan emas di wilayah ini, pihak pengelola enggan memberikan klarifikasi. Namun pihaknya berjanji tidak akan lagi membuang limbah merkuri ke Sungai Uwai Teratai. Andri Kurniawan melaporkan dari Pesawaran. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Maritim Lampung pada Rabu siang memprediksi terjadinya cuaca ekstrim dan gelombang tinggi di sebagian perairan Lampung hingga sepekan mendatang. Selain karena faktor perubahan musim, perkiraan gelombang tinggi hingga 4-6 meter diakibatkan masih tingginya kecepatan angin di wilayah perairan Banten dan bagian barat Lampung. Pihak BMKG mengimbau bagi nelayan tradisional dengan perahu ukuran kecil agar tidak melaut terlalu ke tengah karena beresiko terjadinya kecelakaan. Selain itu, warga di sepanjang pesisir pantai juga diminta waspada akan terjadinya gelombang tinggi dan angin kencang. Terutama kalau untuk nelayan, informasi tinggi gelombang di beberapa wilayah di perairan Lampung ini masih tinggi. Hal ini karena kecepatan angin yang terpantau di perairan selatan Banten dengan perairan di sebelah barat Lampung itu masih sangat kencang. BMKG Maritim Lampung juga memperkirakan terjadinya hujan deras di hampir seluruh wilayah Lampung selama sepekan ke depan. Harsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Untuk besok udah mulai bergeser ya? Nanti kita adakan di sini dan juga level 1. Nah, kita minta kerjasama yang baik. Setelah 3 hari pelaksanaan uji coba pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas, para siswa kelas 9 di seluruh SMP di Bandar Lampung dikukuhkan sebagai satuan tugas penanganan COVID-19 sekolah masing-masing. Pelibatan para siswa dengan alasan supaya bisa mengingatkan siswa lain untuk memperketat protokol kesehatan mengingat pandemi belum berakhir. Pengukuhan dilakukan langsung Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana saat memantau PTM terbatas di beberapa sekolah. Salah satunya SMP Al-Azhar pada Rabu pagi. Alhamdulillah semua sekolah-sekolah mengikuti peraturan sesuai dengan harapan dan sekaligus Bunda juga mengukuhkan anak kelas 9 dan kelas 6 menjadi gugus tugas untuk di sekolahnya masing-masing biar bisa membantu pemerintah, dan Bunda juga berharap kita kerjasama kolaborasi antara kepala sekolah, guru, yayasan ya bisa memberikan yang terbaik. Para siswa juga mengaku senang bisa mengikuti PTM karena bisa bertemu langsung dengan teman-teman. Selain itu, pembelajaran tatap muka lebih mudah difahami dibandingkan dengan belajar daring. Ya, senang tatap muka apa online sih? Tatap muka. Apa alasannya kalau senang itu gimana? Ya, karena aku sendiri di rumah sama bisa ketemu teman. Bedanya apa online sama ini tatap muka? Banyak teman. Banyak teman kalau di sekolah. Pelaksanaan uji coba pembelajaran tatap muka ini, pihak sekolah menerapkan protokol kesehatan ketat. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan tatap muka berlangsung. Karena kami seorang guru itu membutuhkan tatap muka. Kalau dia belum
Dengan online seperti itu, kami tidak memahami karakteristik anak. Orang tua harus memahami karakteristik anak karena masing-masing berbeda karakternya, kemampuannya, kognitifnya beda. Masa uji coba pembelajaran tatap muka direncanakan berlangsung selama 1 bulan. Jika tidak ditemukan kasus positif COVID-19 di lingkungan sekolah, maka pembelajaran tatap muka akan digelar serentak di seluruh sekolah secara normal. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung bekerja sama dengan anggota DPRD Daerah Pemilihan Tulang Bawang Selasa siang melaksanakan vaksinasi bagi warga. Petugas menyediakan 1.000 dosis vaksin COVID-19. Pelaksanaan vaksinasi ini digelar di Labuhan Dalam, Kecamatan Menggala Timur, Tulang Bawang. Para peserta vaksinasi umumnya adalah petani dan pekerja di pabrik karet. Proses pendaftaran tidak dilakukan secara daring, melainkan warga diminta mendatangi lokasi kegiatan vaksinasi. Bagi warga yang mendaftar diminta syarat membawa fotokopi KTP dan kartu keluarga. Bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang soal vaksinasi ini untuk Tulang Bawang 1.000 dosis. Kemudian di Kabupaten 1.000 dosis, Tulang Bawang 1.000 dosis. Maka letak pertama vaksin ada di Tulang Bawang, titik pertama adalah di Kampung Buku Dalam, Puskesmas Kampung Buku Dalam. Saya optimis sekali, mudah-mudahan ya untuk ke depan saya selaku tokoh tentunya selalu bersosialisasi kepada masyarakat. Semoga untuk Tulang Bawang ini agar dapat 100% ikut vaksin sesuai dengan ketentuan oleh pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, khususnya umumnya Republik Indonesia. Pelaksanaan vaksinasi oleh Pemprov Lampung dan anggota DPRD Daerah Pemilihan Tulang Bawang ini akan digelar 2 kali. Gelombang pertama petugas menyediakan 300 dosis dan pada gelombang kedua pekan depan petugas menyediakan 700 dosis vaksin COVID-19. Lokasi pelaksanaan vaksinasi gelombang kedua rencananya akan digelar di desa lain yang belum ditentukan namun berada di Kecamatan Menggala Timur, Tulang Bawang. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.